Republik Rwanda, dahulu disebut Rwanda, adalah sebuah negara di Afrika Tengah. Negara ini terletak beberapa derajat di bawah garis khatulistiwa dan berbatasan dengan Uganda, Tanzania, Burundi, serta Republik Demokratik Kongo. Semua wilayah Rwanda berada pada elevasi tinggi, dengan didominasi oleh pegunungan di bagian barat, sabana di bagian timur, dan berbagai danau tersebar di seluruh negeri. Iklimnya hangat hingga subtropis, dengan 2 musim hujan dan musim kemarau per tahun. Penduduk Rwanda relatif muda dan masih didominasi pedesaan, sementara kepadatan penduduknya merupakan salah satu yang tertinggi di Afrika. Di Rwanda terdapat 3 kelompok, Hutu, Tutsi, dan Tewea. Tewea adalah Pigmi yang tinggal di hutan dan merupakan keturunan dari penduduk paling pertama Rwanda. Tetapi para ahli masih belum sepakat mengenai asal-usul dan perbedaan antara Hutu dan Tutsi. Beberapa meyakini bahwa keduanya merupakan kasta sosial, sementara yang lain memandangnya sebagai ras atau suku. Kekristenan adalah agama mayoritas di Rwanda, dan bahasa utamanya adalah bahasa Kinyarwanda, yang dituturkan oleh sebagian besar penduduk Rwanda. Sistem pemerintahan di Rwanda adalah sistem presidensial. Presiden Rwanda adalah Paul Kagame dari Partai Front Patriotic Rwanda, FPR, yang mulai berkuasa pada tahun 2000. Rwanda memiliki tingkat korupsi yang rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, tetapi organisasi-organisasi kemanusiaan menyatakan penindasan terhadap golongan oposisi, intimidasi, dan pelarangan dalam kebebasan berpendapat. Negara ini telah diperintah oleh pemerintah administrasi hierarki yang ketat sejak masa prakolonial. Di sana sekarang ada 5 provinsi, yang digariskan oleh batas yang digambar pada tahun 2006. Pemburu pengumpul menetap di wilayah ini pada zaman batu dan zaman besi, diikuti oleh suku Bantu. Penduduk pun bersatu, pertama-tama sebagai klan lalu menjadi kerajaan. Kerajaan Rwanda mendominasi dari masa pertengahan abad ke-18, dengan raja-raja Tutsi yang menguasai yang lain secara militer, memusatkan kekuasaan, dan kemudian mengesahkan kebijakan anti-Hutu. Jerman menjajah Rwanda pada tahun 1884, diikuti oleh Belgia, yang menginvasi pada tahun 1916 saat Perang Dunia Pertama. Kedua negara Eropa tersebut memerintah melalui raja-raja dan menetapkan kebijakan pro-Tutsi. Penduduk Hutu memberontak pada tahun 1959, membantai suku Tutsi dalam jumlah besar dan akhirnya mendirikan negara bebas yang didominasi oleh Hutu pada tahun 1962. Front Patriotic Rwanda yang dipimpin oleh Tutsi melancarkan Perang Saudara Rwanda pada tahun 1990. Lalu diikuti oleh genosida Rwanda tahun 1994. Dalam peristiwa tersebut, ekstremis Hutu membunuh sekitar 500.000 sampai 1 juta, perkiraan, Tutsi dan kaum Hutu moderat. Ekonomi Rwanda mengalami kekacauan selama genosida Rwanda 1994, tetapi setelah itu menguat. Ekonominya didasarkan terutama pada sektor agrikultur. Kopi dan teh merupakan komoditas ekspor yang menjadi sumber devisa utama. Pariwisata merupakan sektor yang berkembang pesat dan kini merupakan sumber devisa utama. Di negara ini gorila pegunungan dapat dikunjungi dengan aman, dan wisatawan siap membayar mahal untuk memperoleh izin melacak gorila. Musik dan tari merupakan bagian penting dalam budaya Rwanda, terutama drum dan tari intore. Seni dan kerajinan tradisional juga dibuat di seluruh negeri, seperti imigongo, seni kotoran sapi yang unik. Dengan luas sebesar 26.338 km persegi, 10.169 eskimi, Rwanda adalah negara terluas ke-149 di dunia. Ukurannya kurang lebih sebanding dengan Haiti atau negara bagian Maryland di Amerika Serikat. Seluruh negara berada di elevasi tinggi, titik terendahnya adalah Sungai Rusizi pada ketinggian 950 meter, 3.117 ft, di atas permukaan laut. Rwanda terletak di Afrika Tengah Timur,
dan berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo di barat, Uganda di utara, Tanzania di timur, dan Burundi di selatan. Negara ini terletak beberapa derajat dari garis khatulistiwa dan terkurung daratan. Ibu kotanya, Kigali, terletak di tengah Rwanda. Batas air antara daerah aliran sungai Kongo dan Nil mengalir dari utara ke selatan melalui Rwanda. Sungai terpanjang di negara ini adalah Nyabarongo, yang mulai mengalir di barat daya, dan kemudian mengalir ke utara, timur, dan tenggara sebelum bergabung dengan sungai Ruvubu untuk membentuk sungai Kagera. Kagera lalu mengalir ke utara di sepanjang perbatasan timur dengan Tanzania. Nyabarongo Kagera akhirnya mengalir ke Danau Victoria, dan sumbernya di hutan Nyungwe merupakan salah satu kandidat sumber sungai Nil yang masih belum ditentukan. Rwanda punya banyak danau, dan danau yang terbesar adalah Danau Kivu. Danau ini menduduki dasar celah Albertine di sepanjang perbatasan barat Rwanda. Dengan kedalaman maksimal sebesar 480 meter, 1575 ft, Danau Kivu merupakan salah satu dari 20 danau terdalam di dunia. Danau besar lain meliputi Danau Burera, Ruhondo, Muhazi, Ruweru, dan Ihema. Pegunungan mendominasi Rwanda tengah dan barat. Pegunungan tersebut merupakan bagian dari pegunungan celah Albertine. Puncak-puncak tertinggi dapat ditemui di gugusan Gunung Berapi Virunga di barat laut, dengan ketinggian 4.507 meter, 14.787 ft. Titik tertinggi adalah Gunung Karisimbi. Ketinggian bagian barat negara, yang terletak di ekoregion hutan montane celah Albertine, bervariasi antara 1.500 meter, 4.921 ft, hingga 2.500 meter, 8.202 ft. Daerah tengah negara didominasi oleh bukit yang berombak-ombak, sementara perbatasan timur terdiri dari sabana, dataran, dan rawa-rawa. Rwanda memiliki iklim tropis dan sedang, dengan suhu yang lebih rendah dibanding negara khatulistiwa lainnya karena ketinggiannya. Kigali, yang terletak di tengah negara, memiliki suhu harian yang bervariasi antara 12 derajat Celcius, 54 derajat Fahrenheit, hingga 27 derajat Celcius, 81 derajat Fahrenheit, dengan sedikit variasi sepanjang tahun. Terdapat beberapa variasi suhu di seluruh negara. Wilayah barat dan utara yang bergunung biasanya lebih dingin daripada daerah timur yang lebih rendah. Terdapat dua musim hujan dalam satu tahun. Musim hujan pertama berlangsung dari Februari hingga Juni, dan musim hujan kedua dari September hingga Desember. Selain itu, juga terdapat dua musim kemarau besar dari Juni hingga September, dan saat itu seringkali tidak terjadi hujan sama sekali, sementara musim kemarau yang lebih pendek dan ringan berlangsung dari Desember hingga Februari. Curah hujan bervariasi, dengan wilayah barat dan barat laut mendapat lebih banyak hujan daripada wilayah timur dan tenggara. Berdasarkan perkiraan tahun 2012, jumlah penduduk Rwanda tercatat sebesar 11.689.696. Mayoritas penduduknya masih muda, diperkirakan 42,7% penduduk umurnya masih di bawah 15 tahun, dan 97,5% di bawah 65 tahun. Angka kelahiran tahunan diperkirakan sebesar 40,2 kelahiran per 1.000 penduduk, dan angka kematian tercatat sebesar 14,9. Harapan hidup terbilang 58,02 tahun, 59,52 tahun untuk perempuan dan 56,57 untuk laki-laki, yang terendah ke-30 di antara 221 negara. Rasio seks negara ini sendiri relatif seimbang. Dengan 408 penduduk per kilometer persegi, kepadatan penduduk Rwanda merupakan salah satu yang tertinggi di Afrika. Sejarawan seperti Gerard Prunier meyakini bahwa genosida 1994 dapat dikaitkan dengan kepadatan penduduk. Masyarakat Rwanda kebanyakan masih bersifat pedesaan, dan hanya ada sedikit kota besar, tempat tinggal penduduk sendiri menyebar secara merata di seluruh negara.
Satu-satunya wilayah yang jarang dihuni adalah wilayah sabana di bekas Provinsi Umutara dan Taman Nasional Akagera di timur. Kigali adalah kota terbesar dengan jumlah penduduk sebesar 1 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat merupakan tantangan bagi pengembangan infrastruktur. Kota penting lain adalah Gitarama, Butare, dan Gisenyi. Ketiganya memiliki jumlah penduduk di bawah 100.000 jiwa. 178, persentase penduduk perkotaan meningkat dari 6% pada tahun 1990, menjadi 16,6% pada tahun 2006. Namun, pada tahun 2011, persentasenya menurun sedikit menjadi 14,8%. Rwanda sudah bersatu semenjak masa prakolonial, dan penduduknya berasal dari satu kelompok etnik dan linguistik saja, yaitu Banyarwanda. Hal ini berbeda dengan sebagian besar negara di Afrika yang perbatasannya ditarik berdasarkan warisan kolonial dan tidak sesuai dengan batas etnis kerajaan-kerajaan prakolonial. Di dalam kelompok Banyarwanda, terdapat 3 kelompok terpisah, yaitu Hutu, 84% populasi pada tahun 2009, Tutsi, 15%, dan Tewea, 1%. Tewea adalah Pigmi yang merupakan keturunan dari penduduk pertama Rwanda, tetapi para ahli masih belum sepakat mengenai asal-usul dan perbedaan antara Hutu dan Tutsi. Antropolog Jean Hiernaus menyatakan bahwa Tutsi adalah ras yang berbeda, dengan kecenderungan memiliki kepala, wajah, dan hidung panjang dan kecil. Antropolog lain, seperti Filia Jefremovas, meyakini bahwa tidak ada perbedaan fisik dan kategori tersebut tidak kaku secara historis. 185, pada zaman prakolonial Rwanda, Tutsi merupakan kelompok yang berkuasa, sementara Hutu merupakan petani. Pemerintah Rwanda saat ini tidak menganjurkan perbedaan antara Hutu, Tutsi, Tewea, dan telah menghapuskan klasifikasi tersebut di kartu identitas. Sebagian besar orang Rwanda memeluk agama Katolik, tetapi ada perubahan demografi keagamaan yang signifikan setelah genosida, dengan banyak orang yang menjadi Kristen evangelis dan Islam. Pada tahun 2006, 56,5% penduduk Rwanda memeluk agama Katolik, 37,1% Protestan, dengan 11,1% dari antaranya berdenominasi Advent hari ke-7, dan Islam 4,6%, sementara 1,7% menyatakan tidak beragama. Agama tradisional Afrika, meskipun hanya dipeluk oleh 0,1% penduduk, tetap berpengaruh. Banyak orang Rwanda yang memandang bahwa Tuhan dalam agama Kristen sama dengan dewa tradisional Rwanda, Imana. Pemerintah Rwanda menyediakan pendidikan gratis di sekolah negeri selama 9 tahun, 9 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah. Selama kampanye pemilihan umum tahun 2010, Presiden Kagame mengumumkan rencana penambahan menjadi 12 tahun. Banyak anak miskin yang tidak dapat bersekolah karena harus membeli seragam dan buku. Ada banyak sekolah swasta di Rwanda, beberapa dijalankan oleh gereja, yang memiliki silabus yang sama, tetapi menetapkan biaya. Hanya beberapa yang menawarkan kualifikasi internasional. Dari tahun 1994 hingga 2009, bahasa pengantar dalam pendidikan menengah adalah bahasa Perancis atau Inggris. Karena meningkatnya hubungan antara Rwanda dengan komunitas Afrika Timur dan negara persemakmuran, kini hanya silabus bahasa Inggris yang digunakan. Di negara ini terdapat beberapa institut pendidikan tinggi seperti Universitas Nasional Rwanda, Institut Sains dan Teknologi Kigali, KIS, dan Institut Pendidikan Kigali. Pada tahun 2009, rasio penerimaan bruto pendidikan tinggi di Rwanda tercatat sebesar 5%. Tingkat melek huruf negara ini, yang didefinisikan sebagai orang berumur 15 atau lebih yang mampu membaca dan menulis, terbilang sebesar 71% pada tahun 2009. Dibandingkan dengan 38% pada tahun 1978 dan 58% pada tahun 1991. Kualitas kesehatan di Rwanda masih rendah, tetapi membaik. Angka kematian bayi telah menurun menjadi setengah dari angka kematian bayi pada periode 2005 hingga 2010.
Negeri ini mengalami kekurangan tenaga medis profesional, dan terjadi pula kelangkaan dan ketidaktersediaan obat. 87% penduduk memiliki akses kesehatan, tetapi hanya ada 2 dokter dan 2 tenaga paramedis per 100.000 orang. Pemerintah mencoba memperbaiki keadaan ini sebagai bagian dari visi 2020. Pada tahun 2008, pemerintah mengalokasikan 9,7% pengeluaran nasional untuk kesehatan, dibandingkan dengan 3,2% pada tahun 1996. Pemerintah juga mendirikan institut pelatihan seperti Institut Kesehatan Kigali. Asuransi kesehatan diwajibkan untuk semua orang pada tahun 2008, pada tahun 2010, lebih dari 90% telah terdaftar dalam asuransi. Prevalensi beberapa penyakit telah berkurang, seperti pemberantasan tetanus maternal dan neonatal, serta malaria, namun profil kesehatan Rwanda masih didominasi oleh penyakit menular. Prevalensi HIV/AIDS di Rwanda diklasifikasikan sebagai epidemik umum oleh Organisasi Kesehatan Dunia, diperkirakan 7,3% penduduk kota dan 2,2% penduduk desa yang berumur antara 15 hingga 49 tahun mengidap HIV positif. Ekonomi Rwanda mengalami kehancuran pada saat genosida 1994 karena korban jiwa, kehancuran infrastruktur, penjarahan, dan pengabaian tanaman panen. Hal ini mengakibatkan merosotnya produk domestik bruto, PDB, dan menghancurkan daya tarik investasi. Semenjak itu, ekonomi telah menguat, dengan PDB per kapita, berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja, tercatat sebesar $1.284 pada tahun 2011, dibandingkan dengan $416 pada tahun 1994. Tujuan ekspor utama meliputi Cina, Jerman, dan Amerika Serikat. Ekonomi diatur oleh Bank Nasional Rwanda dan mata uangnya adalah franc Rwanda. Pada Juni 2010, nilai tukarnya adalah 588 franc untuk $1 Amerika Serikat. Rwanda bergabung dengan Komunitas Afrika Timur pada tahun 2007 dan ada rencana untuk menetapkan Shilling Afrika Timur pada tahun 2015. Rwanda hanya memiliki sedikit sumber daya alam, dan ekonomi bergantung pada sektor agrikultur teras yang menggunakan alat sederhana diperkirakan 90% dari peternakan dan agrikultur meliputi 42,1% dari PDB pada tahun 2010. Semenjak pertengahan tahun 1980-an, peternakan dan produksi makanan berkurang akibat perpindahan tempat tinggal orang yang telantar. Meskipun ekosistem Rwanda subur, produksi makanan tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sehingga makanan harus diimpor. Hasil panen meliputi kopi, teh, piretrum, pisang, kacang, sorghum, dan kentang. Kopi dan teh adalah komoditas ekspor utama karena didukung oleh elevasi tinggi, lereng curam, dan tanah vulkanik. Namun, bergantungan kepada ekspor agrikultur mengakibatkan kerentanan terhadap perubahan harga. Sementara itu, hewan yang diternak di Rwanda meliputi sapi, kambing, domba, babi, ayam, dan kelinci. Sistem produksi biasanya masih tradisional, meskipun ada beberapa peternakan intensif di sekitar Kigali. Sayangnya, kelangkaan tanah dan air, makanan yang tidak cukup dan berkualitas rendah, dan penyakit serta layanan dokter hewan yang tidak cukup merupakan penghambat maksimalisasi hasil ternak. Di sisi lain, sektor perikanan dapat ditemui di danau, akan tetapi sumber dayanya hampir habis, sehingga ikan hidup diimpor untuk memulihkan industri ini. Sektor industri masih kecil, dan meliputi 14,3% dari PDB pada tahun 2010. Produk yang dihasilkan contohnya adalah semen, produk agrikultur, minuman berskala kecil, sabun, furnitur, sepatu, barang plastik, tekstil, dan rokok. Industri penambangan Rwanda juga merupakan sektor yang penting. Pada tahun 2008, sektor ini menghasilkan $93 juta. Barang tambang meliputi kasiterit, wolframit, emas,
dan coltan, yang digunakan untuk produksi alat elektronik dan komunikasi seperti telepon genggam. Sektor jasa Rwanda mengalami kemunduran selama resesi global akhir dasawarsa 2000-an karena berkurangnya pinjaman bank, bantuan asing, dan investasi. Sektor ini melambung kembali pada tahun 2010, menjadi sektor terbesar negara berdasarkan hasil dan meliputi 43,6% PDB. Penyumbang tersier utama meliputi sektor perbankan dan keuangan, usaha grosir dan eceran, hotel dan restoran, transportasi, gudang, komunikasi, asuransi, lahan hiasan, jasa perniagaan, dan tata usaha umum seperti pendidikan dan kesehatan. Pariwisata merupakan sektor yang berkembang paling pesat dan menjadi sumber devisa utama pada tahun 2011. Meskipun memiliki sejarah genosida, Rwanda semakin dipandang sebagai tujuan wisata yang aman. Direktorat Imigrasi dan Emigrasi mencatat bahwa 405.801 datang mengunjungi negara ini antara Januari dan Juni 2011, dengan 16% diantaranya berasal dari luar Afrika. Pendapatan dari sektor pariwisata diperkirakan sebesar 115,6 juta AS dolar antara Januari dan Juni 2011. Orang yang berlibur menyumbang sekitar 43% dari pendapatan tersebut, meskipun persentasenya hanya 9%. Di Rwanda, gorila pegunungan dapat dikunjungi dengan aman. Pelacakan gorila di Taman Nasional Volcans menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya, yang siap membayar mahal untuk memperoleh izin. Tujuan wisata lainnya adalah hutan Nyungwe, tempat tinggal simpanse, Colobus Rwenzori dan primata lainnya, resor di Danau Kivu, serta Akagera, cagar sabana di wilayah timur Rwanda. Manusia mulai menetap di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Rwanda setelah zaman es terakhir, antara periode Neolitik sekitar tahun 8000 SM atau periode lembab panjang yang berlangsung hingga sekitar tahun 3000 SM. Bukti permukiman pemburu pengumpul yang tersebar dari zaman batu akhir telah ditemukan, yang kemudian diikuti oleh pemukim zaman besi yang jumlahnya lebih besar, yang membuat tembikar berlesung dan alat besi. Orang-orang tersebut merupakan nenek moyang TWA, sekelompok pemburu pengumpul pigmi aborigin yang masih menetap di Rwanda hingga kini. Antara tahun 700 SM dan 1500 M, sejumlah orang Bantu bermigrasi ke Rwanda, dan mulai menebang hutan untuk pertanian. Kelompok TWA yang tinggal di hutan kehilangan tempat tinggal mereka dan pindah ke lereng pegunungan. Terdapat beberapa teori mengenai migrasi Bantu. Menurut satu teori, pemukim pertama adalah orang Hutu, sementara orang Tutsi bermigrasi belakangan dan merupakan kelompok ras yang berbeda, kemungkinan berasal dari kelompok Kushitik. Sementara itu, berdasarkan teori alternatif, migrasi berlangsung perlahan, dan kelompok yang datang berintegrasi dan tidak menaklukkan masyarakat yang sudah ada. Berdasarkan teori ini, pemisahan antara Hutu dan Tutsi baru muncul belakangan dan merupakan pemisahan kelas dan bukan rasial. Bentuk organisasi sosial pertama di wilayah Rwanda adalah klan, Uboko. Sistem klan ada di seluruh wilayah Danau Besar, dan terdapat sekitar 20 klan di wilayah Rwanda. Klan tidak dibatasi oleh garis silsilah atau wilayah geografis, dan di sebagian besar klan terdapat orang Hutu, Tutsi, dan TWA. Dari abad ke-15, klan mulai bersatu menjadi kerajaan. Pada tahun 1700, terdapat sekitar 8 kerajaan di Rwanda. Salah satu di antaranya, yaitu kerajaan Rwanda dikuasai oleh klan Nyiginya Tutsi yang menjadi semakin dominan pada pertengahan abad ke-18. Kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-19 di bawah masa kekuasaan Raja Kigeli Rwabugiri. Rwabugiri menaklukkan beberapa negara yang lebih kecil, memperluas wilayah ke barat dan utara, serta melancarkan reformasi administratif. Salah satunya adalah Ubuhake, yang mengharuskan pelindung Tutsi untuk menyerahkan ternak, dan maka status istimewa, kepada klien Hutu atau Tutsi dan memperoleh jasa ekonomi dan personal sebagai gantinya. Reformasi lain adalah Uburetwa, yaitu sistem corvée yang mengharuskan Hutu bekerja untuk kepala suku Tutsi.
Perubahan yang dilancarkan oleh Rwabugiri mengakibatkan munculnya jurang antara Hutu dan Tutsi. Status orang TWA lebih baik daripada masa prakerajaan, dengan beberapa di antaranya menjadi penari di istana kerajaan, namun jumlah mereka terus berkurang. Konferensi Berlin tahun 1884 menetapkan wilayah Rwanda sebagai bagian dari Kekaisaran Jerman, sehingga memulai masa penjajahan. Penjelajah Gustav Adolf von Gotzen adalah orang Eropa pertama yang menjelajahi negara ini pada tahun 1894. Ia menyeberang dari wilayah Tenggara hingga Danau Kivu dan bertemu dengan sang raja. Jerman tidak banyak mengubah struktur sosial Rwanda, tetapi menancapkan kekuasaan dengan mendukung raja dan hierarki yang ada serta mendelegasikan kekuasaan kepada kepala suku setempat. Tentara Belgia mengambil alih Rwanda dan Burundi selama Perang Dunia Pertama, dan memulai periode penjajahan yang lebih langsung. Belgia menyederhanakan dan memusatkan struktur kekuasaan, serta memulai proyek berskala besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan pengawasan agrikultur, termasuk tanaman baru dan pemutakhiran teknik agrikultur untuk mengurangi kelaparan.